Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku semua, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi kisah teladan atau uswatul hasanah tentang Imam Junaid Al-Baghdadi di buku PAI dan Budi Pekerti. Ya. Untuk hari ini siapkan buku PAI kalian dan perhatikan pada halaman 78 kisah teladan atau uswatul hasanah tentang Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, semua sudah siap untuk mendengarkan kisah teladan Imam Junaid Al-Baghdadi yang sembuh dari buta karena berwudu. Imam Junaid Al-Baghdadi sembuh dari kebutaan setelah berwudu. Imam Al-Baghdadi selain dikenal sebagai ulama sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi termasuk orang pertama yang menyusun ilmu tasawuf. Awalnya, Imam Junaid seorang ahli di bidang perniagaan. Beliau memiliki sebuah perniagaan yang ramai dengan para masyarakat. Ya, Imam Junaid memiliki perniagaan yang sangat ramai yang dipenuhi dengan pelanggannya. Akan tetapi, Imam Junaid Al-Baghdadi lebih memilih menghabiskan waktunya untuk menyampaikan tausiah. Artinya, sering menghabiskan waktu untuk berceramah atau menyampaikan wasiat-wasiat keislaman. Imam Junaid Al-Baghdadi hidup dalam keadaan zuhud. Pada suatu hari, Imam Junaid Al-Baghdadi mengalami sakit pada kedua matanya, sehingga kedua matanya mengalami kebutaan. Ketika Junaid bertemu dengan tabib Nasrani, tabib tersebut menganjurkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi supaya matanya tidak terkena air agar tidak menjadi tambah parah penyakitnya. Dalam kesimpulan tersebut, Imam Junaid Al-Baghdadi mendengar saran atau anjuran tabib Nasrani yang menganjurkan matanya tidak boleh terkena air. Imam Junaid berkesimpulan bahwa ia tidak boleh berwudu. Junaid atau Imam Junaid Al-Baghdadi tidak mengindahkan nasihat tabib. Artinya, ia tetap melakukan atau melaksanakan kegiatan berwudu. Beliau pulang dan berwudu dengan sempurna, yaitu berwudu dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat-syarat wudu ia penuhi dan rukun-rukun wudunya ia penuhi, sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi berwudu dengan secara tertib. Serta setelah berwudu, Imam Junaid Al-Baghdadi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian tidur. Dan keesokan harinya
tabib Nasrani mendengar kabar bahwa Imam Junaid al-Baghdadi sembuh dari kebutaan. Lalu tabib Nasrani tersebut menghampiri Imam Junaid al-Baghdadi untuk mengecek apakah benar mata Imam Junaid al-Baghdadi itu sudah sembuh dan dapat melihat. Ketika sudah bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi, tabib Nasrani itu terkejut karena kedua mata Imam Junaid al-Baghdadi benar-benar sembuh. Namun ia sembuh bukan karena anjuran dari tabib, karena obat sakit mata Imam Junaid al-Baghdadi adalah sembuh akibat berwudu. Yang awalnya Imam Junaid al-Baghdadi dianjurkan oleh tabib Nasrani itu untuk menghindari air, tetapi Imam Junaid al-Baghdadi tidak melaksanakan anjuran tabib Nasrani. Dan akhirnya setelah tabib Nasrani itu mengetahui kesembuhan Imam Junaid al-Baghdadi dengan cara berwudu, maka tabib Nasrani itu menyatakan keimanannya untuk masuk Islam. Dari kisah tersebut tentang Imam Junaid al-Baghdadi, bahwasannya berwudu itu baik untuk kita. Contohnya dalam kisah Imam Junaid al-Baghdadi yang matanya mengalami kebutaan, setelah melaksanakan wudu dengan sempurna sesuai dengan syarat dan rukunnya, beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan matanya dapat melihat. Semoga kita semua yang berada di kelas 2 dapat menjaga wudu kita. Artinya kita selalu dalam keadaan suci. Kesimpulan, setelah kita membaca dan mempelajari dan memahami pelajaran tentang berwudu dan dari kisah teladan atau uswah hasanah Imam Junaid al-Baghdadi yang sembuh karena berwudu, kita harus membiasakan diri berwudu sebelum sholat. Kemudian kita harus membiasakan berwudu secara tertib sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian kita harus disiplin berwudu setelah mendengar azan berkumandang ketika akan melaksanakan ibadah atau sholat. Dan terakhir, kesimpulan terakhir adalah membiasakan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Membersihkan diri kita sendiri diantaranya dengan mandi 2 kali sehari dan menjaga wudhu kita. Itulah kesimpulan tentang kisah teladan Imam Junaid al-Baghdadi. Untuk tugas hari ini Bapak memberikan tugas, kerjakan latihan soal pada halaman 76 dan 77 pada bagian A dan B. Bagian A adalah pilihan ganda dan bagian B adalah isian singkat. Jadi semua soal latihan berjumlah 15 dan dikerjakan di buku paket masing-masing. Itulah penyampaian materi dari hari ini, dan insya Allah kita di hari Senin akan bertemu dalam pengambilan nilai ulangan harian bab 6 tentang tata cara berwudu. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.